Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa sekali lagi dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu pagi ini. Mari kita siapkan hati kita dan hidup kita untuk datang mendengarkan firman Tuhan dan hidup kita diubahkan oleh karenanya. Saya percaya bahwa kuasa firman Allah sanggup mengubahkan hidup Anda dan saya. Karena itu mari sementara firman Allah berbicara, izinkan Roh Kudus itu menjamah hati kita. Sehingga di dalam pembahasan demi pembahasan Alkitab ini, hidup kita itu mengalami pertumbuhan rohani. Di mana pertumbuhan rohani kelihatan, sangat terlihat bagaimana orang lain akan melihat bahwa hidupmu ini sudah diubahkan oleh firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu dan izinkan Tuhan bekerja di hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah. Kami boleh bersekutu, merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini berbicara buat hidup kami ya Tuhan. Menjaga hidup kami. Dan sungguh-sungguh menuntun kepada apa yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga lewat pemberitaan firman-Mu hidup kami diubahkan. Kami percaya kami terus disempurnakan menjadi sama seperti Kristus. Dan hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih untuk waktu yang indah. Diserahkan semua dalam tangan-Mu kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat 1 dan yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara Mazmur 26 ayat pertama dan yang kedua. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sampai di sini. Saudara, ini merupakan satu doa Daud. Itu memohon di dalam ketulusan, di dalam kebenaran hatinya. Daud ini sungguh-sungguh meminta kekuatan daripada Tuhan. Bukankah ini juga doa kita di tengah-tengah dunia yang sudah bengkok. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan. Untuk hidup tertib, hidup benar itu begitu susah di dunia sekarang. Apa yang dikatakan salah jadi benar, apa yang benar jadi salah. Semua serba terbalik. Nah, disitulah kita butuh yang namanya doa kekuatan. Di mana kita minta untuk Tuhan menyelidiki hati kita. Di dalam ketulusan, di dalam kejujuran. Ya, di dalam kita ini mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita ini mengambil keputusan untuk benar sampai akhir. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita ini, disinilah kita ini perlu Tuhan. Supaya kita kedapatan hidup selalu benar di hadapan Tuhan. Karena itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ya, bagaimana kita ini belajar untuk menjaga hati kita yang bersih. Menjaga hati kita yang bersih dan murni di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah kita ini berdoa supaya setiap waktu Tuhan menyelidiki batin kita, hati kita. Daud berkata, selidikilah dan ujilah aku ya Tuhan. Dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Daud berdoa, ujilah aku, selidikilah hatiku. Artinya begini, Daud minta kepada Tuhan untuk terus menyelidiki keadaan hatinya. Hal ini bicara soal kedekatan Daud dengan Tuhan. Saudara, di dalam hidup kita, saya selalu mengambil keputusan di akhir sebelum saya tidur malam. Selalu saya sempatkan waktu ini, selidikilah hatiku dan batinku. Selama sepanjang hari ini, apakah ada sesuatu yang salah? Baik dari gurauan saya, ya mungkin kata-kata yang tidak tepat, mungkin sikap hati yang salah. Ya, mungkin keadaan hati yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa kira-kira? Dan di situ biasanya Roh Kudus menerangi hati saya. Ya, selalu mengingatkan, Roh Kudus itu baik sekali. Dia mengingatkan, ya di area ini tadi kamu dengan ini kamu bergurau agak keterlaluan, kata-katamu mungkin menyinggung dan lain sebagainya. Dari situ saya mulai belajar bagaimana membiasakan hati kita untuk dikoreksi oleh Tuhan. Teguran itu selalu bicara soal perlindungan Tuhan bagi kita. Bagi orang-orang yang mau berada di dalam perlindungan Tuhan, pastilah orang itu punya kualitas yaitu teachable heart.
hati yang mudah diajar, hati yang mudah dibentuk. Dan Roh Kudus itu suka melakukannya dalam hidup Anda. Karena itu berilah ruang, berilah waktu untuk Dia ini selalu memberikan sebuah peringatan dengan kejujuran, peringatan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga dari hari ke hari hidup Anda dan saya adalah hidup yang terjaga oleh Tuhan. Ya, hidup yang terus diselidiki oleh Tuhan. Menjaga hati yang bersih, menjaga hati yang murni supaya kita ini tidak tergoda oleh situasi. Saudara, hanya orang-orang yang bisa menjaga hatinya bersih adalah orang yang bisa melihat kebaikan Tuhan secara sempurna. Kebaikan Tuhan secara sempurna bukan hanya pada waktu Anda diberkati. Bukan hanya waktu kita terima berkat. Waktu kita terima persoalan sekalipun. Di tengah-tengah lembaba yang maut sekalipun. Saudara, kalau hati kita murni untuk mengasihi Tuhan, maka kita akan sungguh-sungguh melihat kebaikan Tuhan secara sempurna buat hidup kita. Apapun yang Anda alami, persoalan yang kita alami tidak akan pernah sebanding dengan kasih Tuhan yang kita terima. Itu yang membuat Anda tetap kuat. Disinilah titik poin penting bagaimana Daud berkata, selidikilah aku ya Tuhan. Cobalah aku, selidikilah batinku. Apakah aku ini tetap dalam keadaan benar atau tidak. Penting doa ini terus bagi kita orang-orang Kristen untuk terus dinaikkan kepada Tuhan. Supaya Anda dan saya adalah orang-orang yang terus terjaga dari semua hal dalam kehidupan ini. Ya, untuk menjadi baper, untuk menjadi mengeluh dengan keadaan itu sangat gampang. Tapi mari kita menjaganya. Bukankah kita bukan hanya mau terima yang baik saja. Ya, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Kristus. Bila keadaan tidak sesuai dengan keinginan Anda, apakah kita ini masih murni untuk mengikut Tuhan selamanya? Nah, disinilah yang namanya pertumbuhan, kedewasaan rohani itu mulai dinyatakan. Bagaimana kita ini bertumbuh dalam Tuhan. Karena itu mari setiap kita ikutlah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Izinkan Tuhan terus mengoreksi hati kita. Ya, mengoreksi hidup kita. Lalu berikutnya, mari kita membuang hal-hal yang sampah dalam kehidupan kita. Hal yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang namanya iri hati. Apa yang namanya benci. Apa yang namanya tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Biar itu menjadi sebuah keputusan kita untuk membuang semuanya. Karena itu yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Kalau ada hal yang membuat kita terhenti untuk kita ini tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan, itu adalah keadaan hati yang kotor. Hati kita yang buruk keadaannya. Dan iblis suka pakai itu untuk supaya kita ini bisa tertahan dalam pertumbuhan rohani kita. Kita gak bisa melihat apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu ini waktunya bagi Anda untuk membuang sampah-sampah rohani itu yang seringkali menghalangi itu. Makanya waktu kita berdoa, Tuhan selidikilah hatiku, batinku ini. Saudara, disitulah Anda mulai mendapati keadaan hati Anda. Ya, baik yang murni atau yang tidak. Saudara, ambillah keputusan untuk membuang segala sesuatu yang salah. Karena tanpa sadar itu tadi yang saya bilang, itu akan menjadi penghambat dari pertumbuhan rohani Anda. Karena itu ambillah keputusan untuk kita terus dikoreksi oleh Roh Kudus. Dikoreksi oleh Tuhan. Apa yang tidak berkenan, apa yang tidak mulia dalam hidup kita. Apa yang tidak selalu menyenangkan Tuhan, itu bisa kita buang. Dan kita memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang kita putuskan itu adalah menyenangkan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Nah, yang berikutnya adalah hati yang bersih itu akan membuat kita percaya kepada perkara yang jauh lebih besar. Ya, Tuhan itu suka mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita hari ini dalam persoalan kecil ini kita tidak lulus, maka jangan kaget, kita akan terus mengulang dengan semua hal yang sama. Tapi kalau kita ini lulus, hati kita ini murni, sekalipun kita diperlakukan mungkin tidak adil, tidak benar, tapi hati kita tetap mengasihi. Saudara, tidak mudah memang, tapi izinkan Roh Kudus bekerja di hati kita, maka Tuhan akan percayakan kepada hal yang jauh lebih besar lagi.
Karena apa? Hati kita telah teruji, hati kita telah lulus, hati kita telah terbukti bahwa kita ini adalah orang yang telah mengalami pertumbuhan secara rohani. Maka perkara-perkara besar itu akan Tuhan serahkan, akan Tuhan berikan kepada kita. Dan kita akan terus mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Amin saudara, amin saudara. Nah coba kita akan baca ayat yang ke-1. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Percaya kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Nah saudara, disinilah Daud berkata, pertama, aku telah hidup dalam ketulusan. Ada sebuah keputusan penting untuk dia tetap menjaga kehidupannya yang kudus. Ada sebuah keputusan yang penting untuk dia terus berada di dalam ketulusan hatinya. Nah disitulah dia akan melihat pembelaan Tuhan. Nah dari ketulusan itulah ia terus namanya percaya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Jadi saudara, ketika Anda berdoa minta Tuhan menyelidiki hatimu, maka yang kena dampak lagi, yang lebih lagi adalah kita ini percaya tanpa ragu-ragu kepada Tuhan. Kita ini percaya kepada Dia yang sanggup mengubahkan hidup kita tanpa ragu-ragu. Satu saat ketika saya mau menikah, ada banyak hal yang kami alami. Saya masih ingat tuh, saya menikah tahun 98 ketika Krismon terjadi di Indonesia. Beberapa orang sahabat-sahabat saya bilang bahwa batalkan aja lah, tunda dulu pernikahanmu. Saudara, saya hampir saja terkena pengaruh itu. Tapi saya boleh datang kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya untuk menunda, saya akan menunda. Tapi saya mau dengar apa yang Tuhan mau. Disinilah dimensi pernyataan Tuhan itu akan kita rasakan. Bagaimana hidup kita akan mengalami tuntunan daripada Tuhan. Sampai satu saat saya baca satu ayat. Dan ayat itu begitu hidup dalam hidup saya. Di Mazmur 23. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Tak akan pernah kekurangan aku. Dari situ Tuhan itu mau berkata bahwa akulah gembala yang memelihara hidupmu. Saudara, di tengah-tengah kemurnian, di tengah-tengah ketulusan, aku mau mengikut Tuhan. Ya, mengikut Tuhan itu berbeda dengan apa yang dunia katakan. Dunia mengatakan belum tentu itu yang dari Tuhan. Saya mau yang dari Tuhan. Maka disitulah hatiku ini percaya tanpa ragu-ragu. Saya tahu saya akan tetap menikah hari itu. Ayat itu berbicara jelas buat saya. Saya tidak membatalkan sama sekali. Saya jalan terus dengan iman. Saya tahu saya tidak sedang mengawur atau tidak sedang emosi, bukan. Saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tuntun saya langkah demi langkah. Disinilah iman, kepercayaan, tidak akan pernah ragu mengikut Tuhan. Itu di sini teruji. Akhirnya saya memutuskan untuk menikah. Ya, menikah terus. Padahal dolar sudah naik. Tahun memang ingat ya, tahun 98 itu kan masa-masa Krismon. Dolar dari 2.300 sampai ke 20.000. Waktu itu dolar sudah sampai 20.000. Saya pikirin sudah untuk melunasi gedung aja nggak mungkin bisa. Tapi tiba-tiba nggak tahu itu gimana. Saya bisa ditelepon oleh manajer gedung. Pak Yudi, kalau Pak Yudi mau melunasi uang gedung sekarang, kita kasih Pak rate-nya untuk Bapak 4.400. Saya kaget sekali. Dan waktu saya dengar itu saya coba cek uang tabungan saya, ternyata cukup untuk melunasi gedung itu. Akhirnya dengan sukacita saya kuras semua uangnya, saya bayarkan ke gedung itu dan lunas. Saya cuma berdoa, Tuhan, menikah kan bukan hanya gedung aja. Ya butuh makanan, butuh pakaian dan sebagainya, ini masih belum ada. Tapi setelah itu saya lihat bagaimana Tuhan itu mencukupi kebutuhan saya. Tanda-tanda ajaib yang luar biasa, hal kejadian-kejadian ajaib saya alami. Dan saya menikah tepat ketika Krismas yang terjadi di Indonesia. Orang lain mengeluh tentang keadaan. Tapi saya melihat bahwa Tuhan itu sumber kekayaan, sumber dari segalanya. Jadi Anda yang pegang hati yang tulus dan suci tidak akan merasa sia-sia. Sebab mata Anda akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong hidup Anda. Amin saudara. Karena itu penting untuk memiliki hati yang bersih. Izinkan Tuhan itu terus mengkoreksimu. Berikan ruang, berikan waktu untuk Tuhan itu berbicara buat adik kita. Dan punyailah teachable heart. Hati yang mudah diajar. Sehingga
Apapun yang Tuhan katakan dalam hidup kita tuh mau berubah. Kita berani untuk berubah. Dari hari ke hari kita menuju kepada apa yang Tuhan mau. Dengan demikian pertumbuhan rohani akan kelihatan. Saudara tidak akan lagi seperti anak-anak. Tapi Anda akan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Karena Anda selalu memberikan ruang atau waktu bagi Tuhan untuk berbicara langsung kepada Anda. Selidikilah batinku dan hatiku. Dengan demikian kita sedang memberikan tempat untuk kita mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Kan itu pagi hari ini saudara. Mungkin ada beberapa orang yang mendengar perkataan Tuhan. Tapi masih ada yang Anda berarti untuk berubah. Saudara, ambillah keputusan untuk berubah. Ambillah keputusan untuk Anda hidup bagi Tuhan. Apa yang menjadi kesenangan dunia, saudara jangan sayang-sayangkan itu. Apa yang menjadi kesenangan hatimu dan itu yang seringkali merugikan kerajaan Allah dalam hidup Anda. Jangan sayang-sayangkan. Ambillah keputusan tegas untuk Anda mengalami perubahan ke arah Kristus. Tanggalkan dosa dan beban yang merintangi hidupmu. Berlarilah kepada tujuan ilahi. Berlarilah kepada Tuhan. Hari ini kalau Anda mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Sebab Roh Kudus sedang berbicara di hati Anda. Untuk kepada apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu ambillah keputusan untuk tegas. Dan lalu Anda mulai berjalan menuju kepada pertumbuhan rohani Anda pagi ini. Amin. Karena itu biar izinkan Tuhan bekerja di hati kita. Apapun yang Anda alami, percayalah dengan tanpa ragu-ragu Tuhan memelihara hidupmu. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sekali lagi, seperti wanita yang mengasihimu, yang mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu.
Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan kerinduan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Hiara lama sandaramu, hiara lama yang sandaramu, selidiki hati kami, biar kedapatan tulus dan murni di hadapan-Mu Tuhan. Hiara lama sandaramu, haleluya. Kiara lama takkan darahmu. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar hati kita terus dalam keadaan yang murni. Karena itu izinkan Tuhan, berilah ruang dan waktu bagi Tuhan untuk terus mengkoreksi hidup kita. Kalau Anda dan saya adalah seorang yang memiliki hati yang mudah diajar, saya percaya pertumbuhan itu akan terus nampak. Dan Tuhan akan menuntunmu dari waktu ke waktu. Sehingga hatimu tetap percaya tanpa ada keraguan sedikit pun. Dimulai dari hati yang murni mengikut Tuhan. Karena biar pagi ini saudara di tempat ini, mari izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Mungkin ada hal-hal yang perlu Anda tinggalkan. Ada hal yang perlu Anda lepaskan dari hidup Anda. Biar pagi hari ini cepat putuskan untuk Anda memilih apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan untuk bekerja di hati kita. Sehingga kita terus dalam keadaan yang murni di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Karena biar pagi hari ini siapapun Anda, kalau ada hal yang tersembunyi mungkin orang lain tidak tahu. Tanpa sadar kita membangun kehidupan kita yang double life. Kehidupan ganda yang mungkin orang lain tidak tahu. Tapi hari ini ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, saya percaya mata Tuhan melihatmu. Sebuah keputusan terjadi pagi ini di dalam hati Anda. Untuk Anda terus menyenangkan Tuhan. Kalau Anda adalah orangnya, saya mau berdoa buat saudara. Biar pagi ini Tuhan bekerja di hatimu. Amin. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu. Mari izinkan Roh Kudus bekerja. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Engkau tahu hati kami. Engkau tahu hidup kami ya Tuhan. Biar firman Allah berbicara buat hidup kami. Dan sungguh-sungguh firman Allah menegur kehidupan kami. Dan bukan perlawanan yang ada, tapi justru kami mau dibentuk oleh Tuhan. Kami mau meninggalkan semua dosa dan beban yang merintangi hidup kami. Kami mau berlari kepada tujuan ilahi. Sehingga apa yang menyenangkan hatimu itu yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami boleh kedapatan baik di hadapan-Mu. Dan sungguh-sungguh menyenangkan hatimu. Tuhan Kau memberkati kami semua. Bahkan orang-orang yang sakit yang sekarang ini seolah-olah tidak ada pengharapan. Kami berdoa Tuhan munculkan iman. Bangkitkan hati yang mengasihi-Mu di dalam nama Yesus. Supaya mereka bangkit dari keadaan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Untuk orang-orang yang mengalami persoalan dalam perekonomian Tuhan berkati. Orang yang terlibat utang hari ini Tuhan. Kami berdoa tolonglah hidup mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh ditolong dari keadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sekarang jamah semuanya. Orang-orang yang sedang dipecat dalam pekerjaan, mereka yang sudah kehilangan pekerjaan, mereka sedang memulai, Tuhan berkati hidup mereka. Keluarga-keluarga juga Tuhan berkati, sehingga keluarga-keluarga juga memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus Kau bekerja di hati kami, membawa perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Ya, sampai ketemu kita di acara Kurenungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Saudara yang belum subscribe, ya belum tekan loncengnya, subscribe ya, nanti saudara akan terus terupdate dengan acara-acara yang membangun iman Anda. Karena itu terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu bersama dengan keluarga. Sampai ketemu
hari Senin minggu depan. Tuhan berkati.